Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1809. Chapter 1809, Your Tang Sex Pride. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Tanya Lin Zichen sambil tersenyum. Zichen, kamu sudah terlalu banyak berkorban. Tang Wulin menghela nafas. Senyum di wajah Lin Zichen tiba-tiba lenyap. Meskipun Tang Wulin tidak bisa melihat wajahnya di belakang Misha, dia jelas bisa merasakan perubahan emosinya. Apa menurutmu aku monster? Bahwa aku wanita gila? Tanya Lin Zichen dingin. Tang Wulin tertegun sejenak. Dia menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Tidak, saya tidak. Aku tidak pernah menganggapmu monster sebelumnya. Dalam hati saya, Anda adalah ilmuwan yang terhormat. Anda memberikan hidup Anda untuk sains. Anda adalah kebanggaan sekte Tang. Tapi, aku juga seorang wanita. Saya merindukan hal-hal yang didambakan seorang wanita. Biarpun aku hanya memikirkannya sesekali, bagaimanapun juga aku tetap seorang wanita. Suaranya tiba-tiba tercekat. Fluktuasi emosinya terjadi begitu cepat sehingga Tang Wulin bingung harus berbuat apa. Lin Zichen tiba-tiba berteriak keras, bersiaplah untuk meluncurkan meriam surga abadi. Tang Wulin, stabilkan gerbongnya. Tang Wulin merasakan dingin di dadanya. Sinar dewa keluar dari matanya. Bintik-bintik cahaya keemasan di tubuhnya membesar dengan cepat saat armor pertempuran 4 kata emas yang mempesona Golden Dragon Moon Song menutupi tubuhnya. Pada saat yang sama, baju besi pertempuran di tubuhnya mulai mencair dan terhubung ke Misha Lin Zichen. Dia memeluk Lin Zichen dari belakang. Saat ini, dia tampak seperti telah menyatu dengan Lin Zichen sepenuhnya. Tegas dan mantap. Moncong putih perak mengarah ke perisai pelindung ungu hitam raksasa di kejauhan. Rasanya udara membeku pada saat ini. Gerak lambat Blue Driver God Killer Great Array tampak mencolok. Itu melambangkan akhir dari seluruh umat manusia. Bibir Lin Zichen terkatup rapat. Dia menahan diri untuk tidak menangis. Bintik-bintik cahaya menerangi tubuhnya. Unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif di tubuhnya menyala berturut-turut sebelum berubah menjadi kekuatan asal. Halos menyala di dadanya. Mereka adalah cincin dari sumber yang tersusun rapat yang dihubungkan bersama dengan cara yang ritmis namun aneh. Itu melepaskan aura menakutkan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Meskipun Tang Wulin masih dibalut lagu Golden Dragon Moon, dia segera merasakan tubuhnya mate rasa segera setelah inti sumber dinyalakan. Seluruh tubuhnya menggigil dan dipenuhi dengan perasaan yang tak terlukiskan. Ada ketakutan, kegembiraan, dan antisipasi. Terakhir, ada kegigihan. Terlepas dari harga dan metode, mereka harus menghancurkan musuh di sini dan sekarang ditulis selamanya. Mereka tidak boleh membiarkan musuh masuk ke benua itu. Dalam Great Array Blue Driver God Killer, siluet muncul dari lorong abisal yang sangat besar untuk menjadi bagian dari deretan besar. Setiap siluet yang keluar adalah entitas teratas di antara makhluk abisal. Setelah menyelesaikan array besar pembunuh darah God Killer, bagian abisal dilindungi oleh larik sedemikian rupa sehingga tersembunyi dari penindasan plain benua Douluo. Fenghao Douluo yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari 108 tingkat abisal. Mereka menyaksikan segala sesuatu di luar array besar pembunuh darah God Killer dengan keserakahan di mata mereka dan hanya menunggu waktu untuk keluar. Dunia ini akan menjadi perjalanan mereka menuju alam dewa. Faktanya, mereka merasakan kekuatan hidup yang luar biasa dari planet ini di bawah kaki mereka. Itu adalah energi yang sangat mereka dambakan. Raja Roh melayang di tengah langit di dalam array. Dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan merasakan aura yang dipancarkan dari makhluk abisal di sekitarnya. Dia menikmati sensasi dan menutup matanya. Di kejauhan, pertahanan Korps Angkatan Darat Barat yang babak belur ada dalam pandangannya. Great Array Blue Driver God Killer bisa menghapus apapun. Segera setelah mereka menghancurkan medan perang, Legiun Abisal akan bergerak cepat. Semua makhluk abisal akan dilepaskan ke seluruh penjuru dunia untuk mengumpulkan bentuk kekuatan hidup yang paling murni. Tiba-tiba, Raja Roh memiliki firasat tak terduga dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan merayap ke dalam hatinya. Kekuatan spiritualnya telah mencapai keilahian. Itu adalah alam asal dewa yang layak untuk reputasinya. Begitu krisis muncul, dia bisa langsung merasakannya. Dia mengangkat kepalanya tiba-tiba dan melihat ke arah tertentu. Di langit malam yang gelap gulita,
dia bisa melihat titik cahaya kecil yang samar-samar jauh di kejauhan. Tapi, titik cahaya itu adalah sumber ketakutan di lubuk hatinya. Apa itu tadi? Entitas semacam apa itu? Pada saat berikutnya, semua pembangkit tenaga kuasi peringkat dewa di arai besar pembunuh darah penguasa mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah itu. Semua orang terkejut. Tidak ada yang tahu apa itu, tetapi mereka dengan jelas merasakan aura menakutkan yang membebani mereka dengan beban gunung Taisan. Kaisar hantu hampir tidak bisa berkata-kata. Oh tidak, itulah surga abadi. Hentikan, cepat. Kita tidak bisa membiarkannya meledakkan susunan yang hebat. Bagaimana mungkin kultus Roh Kudus tidak mengetahui tentang surga abadi? Di masa lalu, Kaisar Hantu adalah dalang di balik dua amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang menghancurkan kota Shrek. Dia tidak akan pernah melupakan adegan apokaliptik. Bagaimanapun, Eternal Heaven adalah amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang paling kuat yang melampaui dua senjata lainnya. Itu adalah amunisi legendaris dari seluruh federasi. Itu juga senjata paling kuat dan paling menghancurkan yang pernah dibuat. Kaisar Hantu tidak mengharapkan federasi menyerahkan surga abadi untuk digunakan bahkan sebelum perang berjalan lancar. Kontaknya tidak memberikan informasi bahwa surga abadi sudah ada di Sekte Tang dan milik Akademi Shrek. Kaisar Hantu menjerit keras, apakah permaisuri iblis telah membuka barisan besar? Cepat, keluarkan orang-orang kita. Great Arai Blue Driver God Killer tidak hanya menghentikan entitas eksternal memasuki Arai, tetapi juga menghentikan entitas di dalam keluar. Itu benar-benar tersegel. Kaisar Hantu melepaskan kekuatan spiritualnya dan bergabung dengan Raja Roh untuk mengirim sinyal kepada orang tersebut di kedalaman lorong abisal. Orang yang berdiri di altar pemujaan yang sangat besar dengan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu keemasan membuka matanya. Di sampingnya adalah seorang gadis muda dengan rambut panjang tergantung longgar di bahunya. Wajah gadis itu sangat pucat. Dia berdiri di sana dalam keadaan kesurupan. Apakah itu surga abadi? Jadi bagaimana jika itu adalah surga abadi, apa yang bisa dilakukannya? Tanya permaisuri iblis dengan dingin. Berdiri di sampingnya, siluet menawan gadis muda itu bergetar sekali. Ibu, hentikan. Saya mohon, tolong hentikan. Apakah Anda benar-benar ingin melihat seluruh benua dihancurkan oleh makhluk abisal? Tolong hentikan. Kami tidak bisa terus melakukan ini lagi. Dunia yang membesarkan kita. Anda tidak bisa membiarkan permusuhan dari apa yang terjadi pada ayah membutakan Anda. Kamu tidak boleh melakukan itu. Diam. Permaisuri iblis mengayunkan lengannya dan menamparkan gadis muda itu di pipinya. Dia terlempar ke tanah. Permaisuri iblis berkata dengan dingin, seandainya bukan kamu yang melepaskan orang itu, semuanya akan berjalan lancar. Apa yang sedang Anda bicarakan tentang benua dan plain? Bisakah hal-hal itu mengembalikan ayahmu? Jadi bagaimana jika seluruh umat manusia harus mati dan seluruh benua dihancurkan secara bersamaan? Kami akan pergi ke dunia lain. Itu hanya mungkin untuk menemukan ayahmu dengan menjadi dewa. Saya memiliki kesempatan untuk menciptakan kehidupan setelah mencapai keilahian. Gadis muda itu berbaring di tanah dengan darah segar mengucur dari sudut mulutnya. Namun, tatapannya dipenuhi dengan tekad. Banyak yang telah mati sehingga kamu bisa menjadi dewa. Meskipun kita belum menjadi manusia, manusia juga makhluk hidup. Begitu banyak nyawa telah binasa dalam mengejar balas dendam. Kamu akan dihajar oleh surga. Dihukum oleh surga. Hahaha. Ketika ayahmu terbunuh, mengapa musuh tidak dihukum oleh surga? Jadi bagaimana jika saya dihukum oleh surga? Penguasa bidang benua dulu sama sekali tidak berduri. Jika saya bisa menjadi dewa, saya akan berada di peringkat yang sama dengannya. Tidak ada yang tahu siapa yang akan dihukum oleh surga. Surga abadi, ya, apa yang dapat dilakukan surga abadi? Hahaha. Tawa histeris bergema di lorong abisal. Pada saat yang sama, permaisuri iblis melambaikan tangan kanannya dan melemparkan serangkaian rune berkilau. Sebuah pintu retak terbuka di setiap sisi Great Arai Blue Driver God Killer. Soul Land 3 Chapter 1810. Chapter 1810 Explode, Eternal Heaven. Raja Roh dipersiapkan lebih awal. Dia melambaikan tangannya yang besar sekali. 4 Feng Hao dulu peringkat Raja Besar keluar dari Arai secara instan dan langsung menuju ancaman yang akan datang. Sedikit kedinginan muncul di wajah berlinang air mata Ling Zichen saat ini di langit yang jauh. Coba hentikan. Menurut Anda, siapakah Anda yang akan menghentikan kekuatan surga abadi? Dia sudah menghitung waktu peluncuran selama proses modifikasi.
Sebagai amunisi jiwa tetap peringkat God Killer yang mematikan, surga abadi membutuhkan waktu untuk mencapai tujuannya ketika diluncurkan sebagai meriam. Surga abadi mungkin bisa melemah jika dihentikan di tengah penerbangan. Namun, itu bukan lagi meriam. Ayo, dasar bodah. Surga abadi, luncurkan. Ling Zichen memanggil dengan keras. Tang Wulin merasakan Ling Zichen menjadi sangat panas di pelukannya. Dia masih bisa merasakan panas yang menyengat terlepas dari armor pertempuran 4 kata Golden Dragon Moon Song. Pada saat berikutnya, seluruh langit menjadi cerah. Aliran cahaya putih menyilaukan keluar dari dada Ling Zichen. Itu adalah sinar cahaya yang sempurna. Tang Wulin memusatkan perhatian penuhnya pada proses tersebut. Pada saat meriam surga abadi diluncurkan, lagu Golden Dragon Moon-nya menghasilkan fluktuasi riak yang menyerap ledakan-ledakan yang luar biasa. Meskipun meredam dampaknya, dia dan Ling Zichen keduanya dikirim ke ketinggian 10.000 meter secara instan seperti bola meriam. Seluruh Golden Dragon Moon Song berubah menjadi merah keemasan karena gesekan intens di udara dan hentakan kuat peluncuran. The Black Monarch terbang paling depan setelah meninggalkan Great Array Blue Driver God Killer. Tiba-tiba, kekuatan penindas yang tak terlukiskan dan menakutkan muncul dalam persepsinya secara instan. Dia segera kehilangan kemampuannya untuk terbang dan mulai jatuh seperti benda yang jatuh bebas. Seseorang akan memilih untuk meledak sendiri saat dihadapkan pada bahaya yang fatal. Raja Hitam melakukan hal itu. Begitu pula para raja lainnya. Serangan mengerikan itu datang terlalu cepat. Di sisi lain, semua komandan federal memiliki pandangan yang tertuju pada sinar cahaya sekilas yang menerangi seluruh langit malam saat itu. Semua orang mengepalkan tangan mereka saat mereka dengan cemas menunggu kedatangan saat itu. Baik itu kemenangan atau kekalahan, bertahan hidup atau mati, semuanya tergantung pada satu pukulan ini. Tidak ada yang tampak lebih menakutkan. Itu berpotensi menghancurkan semua orang, dan akhirnya itu menimpa mereka. Serigala ganas Douluo Dongxian melayang di langit untuk menahan dirinya dari serangan dari Great Array pembunuh darah penguasa darah. Dia benar-benar tercengang sementara itu. Dia juga Feng Hao Douluo dengan peringkat limit Douluo, jadi dia bisa merasakan sinar cahaya putih yang membuat tulang punggungnya merinding. Itu datang, itu saja. Semua intelijen terkunci total. Kecuali Chen Xinji dan Yu Guanzi, tidak ada yang tahu kapan surga abadi akan diluncurkan. Namun, naluri Dongxian memberitahunya bahwa itu adalah surga abadi yang telah dia antisipasi selama ini. Apalagi, peluncurannya justru datang dari situs Akademi Shrek. Itu di sini. Ini benar-benar di sini pada saat yang paling kritis. Kamu harus berhasil. Anda telah berhasil. Air mata sekarang mengalir di wajah jenderal berkemauan keras itu. Sepertiga dari tentara Korps Angkatan Darat Barat tewas akibat kesalahan perhitungannya. Dia tidak menangis saat itu. Saat ini, dia tidak bisa lagi menahan air matanya ketika akhirnya dia melihat harapan untuk pertama kalinya. Bibir bawahnya retak karena dia menggigit terlalu keras. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Keberhasilan atau kegagalan sekarang akan menentukan kelangsungan hidup ratusan ribu tentara federal di belakangnya. Sukses atau gagal juga berarti malapetaka besar bisa dihentikan. Pemogokan ini tidak hanya membawa harapan mereka tetapi juga harapan seluruh federasi. Dalam Great Array Blue Driver God Killer, Raja Roh menghilang hampir seketika ketika dia melihat titik cahaya putih yang berkilauan. Ada tatapan ketakutan di tatapannya. Sebagai Feng Hao Douluo alam asal ilahi, dia sangat sensitif terhadap semua jenis energi. Juga, dia bisa mengetahui kekuatan serangan ini dengan akal sehatnya. Apakah Great Array Blue Driver God Killer mampu menahan ini? Tubuh Ling Zichen benar-benar mati rasa sekarang. Rasanya seolah-olah tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Hanya otaknya yang masih sadar. Bibirnya bergerak, tetapi dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang. Biarkan surga abadi membersihkan arai besar pembunuh dewa darah yang terbentuk dari jutaan nyawa manusia. Berdengung. Akhirnya, cahaya putih menyinari perisai cahaya raksasa ungu hitam. Saat ini, rasanya seolah-olah semuanya membeku, waktu, ruang, dan lainnya. Segala sesuatu di seluruh bidang benua Douluo tampaknya telah ditangguhkan, dan planet tidak bisa lagi berputar. Great Array Blue Driver God Killer berhenti bergerak. Pandangan semua orang tertuju pada titik tabrakan. Tepat pada saat itulah semua orang tampaknya telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Berdengung. Dengungan lain terdengar.
Cahaya putih menghilang tanpa jejak, sementara arai besar ungu hitam tetap ada. Di dalam Grid Array Blue Driver God Killer, sudut bibir Kaisar Hantu bergerak sekali. Sinar hijau mengerikan di matanya menyala dengan penuh semangat. Sudah dihentikan, sudah dihentikan. Jadi bagaimana jika itu adalah surga abadi? Sebelum Grid Array Blue Driver God Killer peringkat dewa. Pikiran itu baru saja muncul, ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa area di Grid Array Blue Driver God Killer yang telah terkena cahaya putih sebelumnya menjadi menyala di saat berikutnya. Warnanya berubah dari ungu hitam awal yang dipenuhi aura apung menjadi ungu yang sangat cerah pada saat ini. Ada proyeksi ilusi yang tampaknya tak terhitung jumlahnya. Sebuah pemandangan muncul samar-samar di perisai cahaya raksasa. Pemandangan itu dipenuhi dengan awan putih halus yang tampak seperti awan abadi berkabut di negeri dongeng. Saat itu, semua orang mendengar suara. Suara itu terdengar saat kemunculan adegan. Selamat datang di surga abadi. Ledakan. Sebuah ledakan besar yang tak tertandingi muncul. Tanah bergetar, bahkan bumi pun bergetar. Seluruh tule tiba-tiba berubah menjadi lautan cahaya di saat berikutnya. Setiap orang yang menyaksikan ledakan itu buta sementara. Faktanya, mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk berpikir segera setelah itu. Warna pijar dari awan jamur berubah menjadi lingkaran cahaya raksasa yang meledak di langit. Pada saat-saat berikutnya, Tanggulin dan Ling Zichen terlempar oleh gelombang kejut yang kuat meskipun berjarak puluhan kilometer dari ledakan. Perisai lampu hijau giok dilepaskan saat ledakan terjadi di stasiun Sekte Tang dan Akademi Shrek. Selanjutnya, itu menyelimuti dan melindungi seluruh kam. Segala sesuatu di dalam bidang visual Feng Hao Douluo Sekte Tang dan Akademi Shrek telah berubah pijar. Semua orang telah merenungkan tentang kekuatan surga abadi di masa lalu. Namun, ledakan itu melampaui harapan semua orang. Benar-benar menakutkan, mengerikan hingga tak terlukiskan. Serigala ganas Douluo Dongxian tersenyum. Meskipun dia sekarang benar-benar buta dengan tubuhnya berputar dengan liar, dia masih tersenyum. Hatinya menghantam saat dia tidak melihat perubahan setelah arai besar pembunuh darah God Killer dipukuli. Namun di saat berikutnya, ledakan besar terjadi. Dia dan Misyanya langsung terpesona oleh gelombang kejut. Gelombang kejut itu mengerikan. Akibatnya, dia kehilangan kesadaran. Dia yang paling dekat dengan deretan besar yang berjarak kurang dari 40 km. Namun, gelombang kejut masih menyebabkan dia terjatuh pada jarak ini. Soul Land 3 Chapter 1811. Chapter 1811, Hidup Federasi Legenda Raja Naga. Meski begitu, dia tersenyum karena dia mengerti bahwa semakin kuat surga abadi, semakin tinggi kemungkinan untuk memusnahkan orang-orang malang itu sepenuhnya. Tidak peduli apa, gelombang kejut tidak akan pernah bisa menandingi kekuatan di inti ledakan. Perisai pelindung garis pertahanan masih berhasil memblokir sebagian besar ledakan. Bagaimana dengan Grid Array Blue Driver God Killer? Itu dipukul oleh amunisi itu sendiri. Ledakan itu telah mendorong Raja Hitam dan beberapa Feng Hao Douluo peringkat raja lainnya ke tanah seperti paku. Setiap orang dari mereka dipenuhi dengan ketakutan. Jadi, ini senjata super umat manusia. Manusia mampu membuat perangkat seperti ini. Ini menakutkan. Ini teror murni. Raja Hitam tidak percaya. Apapun masalahnya, dia tidak punya pilihan selain percaya ketika kenyataan itu tepat di depan matanya. Yu Guanzi telah menyiapkan perintah untuk meluncurkan semua artileri, tetapi dia tidak mampu mengirimkannya ketika dia melihat warna pijar itu tiba. Pada titik itu, urutannya tidak akan ada artinya lagi. Dia belum pernah merasakan perasaan begitu takut sampai menggigil di punggungnya. Sebagai limit Douluo, dia adalah salah satu prajurit paling elit di dunia. Meski begitu, dia hanya menyadari pentingnya ledakan besar setelah itu terjadi. Itu menandakan teror. Surga abadi adalah senjata paling mematikan dalam sejarah manusia. Itu sudah ada sejak lama dibuat, tetapi itu tersembunyi dari orang luar. Dia ketakutan karena senjata itu bukan milik federasi. Itu ada di tangan Sekte Tang dan Shrek. Ayah dan putranya, Qiangu Dieting dan Dongfeng, bahkan lebih ketakutan darinya. Mereka berada di Kamp Korps Angkatan Darat Barat ketika mereka merasakan tanah bergetar hebat. Mereka merasakan seluruh garis pertahanan Korps Angkatan Darat Barat goyah secara tidak stabil. Mereka menyaksikan pijar yang dihasilkan dari ledakan besar dan mendengarkan sirene yang menusuk. Baru setelah itu mereka benar-benar memahami kekuatan surga abadi. Apakah itu amunisi jiwa tetap peringkat 9 atau 3 tingkat pertahanan, semua itu hanyalah lelucon di hadapan surga abadi yang menakutkan.
Jika surga abadi telah dijatuhkan di markas pagoda roh, segala sesuatu yang berada sejauh 1000 meter di bawah tanah akan lenyap begitu saja. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dicapai dengan pengetahuan umat manusia? Apakah ini benar-benar sesuatu yang dimiliki oleh alam fana? Wajah menawan Bu Yuena sangat pucat saat dia menyaksikan adegan itu. Untuk pertama kalinya, dia merasakan arti kata kehancuran. Itu adalah kehancuran yang dibawa oleh umat manusia. Manusia yang lemah tidak mampu menjadi dewa karena masih ada beberapa perbedaan mendasar di antara mereka. Namun demikian, apakah para dewa mampu menahan serangan yang terjadi di depan matanya? Dia tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menentukannya. Kehampaan tampaknya berlangsung sangat lama, namun itu juga terasa seperti hanya berlangsung sesaat. Setiap orang yang menyaksikan ledakan besar merasa seperti mereka telah hidup selama 1000 tahun dalam sepersekian detik. Ketika telinga akhirnya bisa mendengar lagi dan mata mereka kembali melihat setelah mengairi deras dari cahaya terang, mereka melihat awan jamur emas putih yang menyilaukan naik ke langit. Ada juga Great Array Blue Driver God Killer yang sudah berhenti sepenuhnya di sana seperti semangka busuk. Great Array Blue Driver God Killer tampaknya telah berubah menjadi entitas yang kokoh setelah ledakan. Lebih dari 2/3 bagian atasnya telah terhapus, hanya menyisakan sebagian besar warna ungu kehitaman yang compang camping. Sementara itu, 2/3 dari makhluk abisal yang tersusun rapat dan tumpang tindih di dalam susunan ungu hitam juga telah menghilang tanpa jejak. Hanya warna ungu kehitaman yang tak tertandingi yang tetap bergelombang dan berputar menuju kedalaman abisal. Beberapa makhluk abisal yang mendekati tepi deretan masih selamat, tetapi mereka masih diledakkan menjadi kekacauan yang tersebar. Anggota tubuh mereka yang robek dan bagian tubuh yang rusak berserakan di mana-mana. Di tanah di atas seluruh arai besar pembunuh darah God Killer, selain jalan keluar abisal dengan kabut bergelombang yang tidak bisa dilihat, sisa area telah berubah menjadi bentuk cair. Cairan merah tua itu mirip dengan lahar. Tanah runtuh lebih dari 1000 meter. Itu hanya mirip dengan neraka di dunia fana. Setiap orang di sekitarnya menderita tenggorokan yang kering. Seseorang meraung marah dengan suara serak, "Hidup Federasi!" Pada saat berikutnya, suara sorak-sorai mulai menyebar ke seluruh pasukan manusia. "Hidup Federasi! Hidup Federasi! Hidup Federasi!" 99% dari mereka yang hadir tidak memahami situasinya dan tidak tahu senjata macam apa yang menghasilkan pemandangan yang mengerikan itu. Meski begitu, mereka tahu bahwa arai besar pembunuh-pembunuh darah yang menahan mereka akan hancur. Itu telah hancur total. Ini adalah surga abadi. Itu memiliki kekuatan penghancur terkuat yang dikenal umat manusia. Suara sorakan dan kegembiraan datang dari semua kekuatan manusia dalam hitungan detik. Serigala ganas Douluo Dongxian menggerakkan mesya sucinya untuk berjuang keluar dari gunung yang telah dia hantam sebelumnya. Dia menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan dan berteriak histeris kegirangan. Itu sukses! Itu sukses! Hidup surga abadi! Hidup Federasi! Dia berteriak dengan sekuat tenaga. Dia tidak bisa diganggu oleh air mata hangat yang membasahi wajahnya. Itu sukses. Great Array Blue Driver God Killer tidak bisa diselamatkan, begitu pula banyak makhluk abisal. Binatang buas yang menakutkan telah diledakkan menjadi abu. Semuanya telah terbakar habis. Sukses sekali. Meskipun sebagian besar makhluk abisal yang tewas dalam ledakan telah berubah menjadi energi abisal dan kembali ke Abyssal Plane, tentu tidak akan mudah bagi begitu banyak makhluk abisal untuk kembali ke plane benua Douluo lagi. Pasti butuh waktu lama untuk melakukannya. Apapun masalahnya, umat manusia tidak mungkin memberikan kesempatan kepada makhluk abisal ini untuk mencoba lagi. Zichen, apa kabar? Tanggulin memanggil dengan cemas. Secara alami, dia telah melihat semua yang terjadi di kejauhan. Dalang Lin Zichen berhenti bernapas. Nyatanya, tanda-tanda vitalnya telah lenyap sama sekali. Tubuhnya seperti mesin yang telah menggunakan semua kekuatannya. Itu telah ditutup ketika semua energinya telah habis. Tanggulin menggendong Lin Zichen. Mesya merah muda di tubuhnya telah menjadi lebih gelap. Dengan kasus ini, Tanggulin tidak dapat bergabung dalam kegembiraan kerumunan. Seperti meteor, dia terbang kembali ke Akademi Shrek dan Kam Sekte Tang tempat para Feng Hao Douluo berkumpul. Dia kembali ke Life Sub Tree. Sumber kehidupan yang tebal melakukan yang terbaik untuk melebur ke dalam mesya di bawah bimbingan Tanggulin. Roh Kudus Douluo Yali telah tiba di sisinya dan langsung melepaskan tarian Roh Kudus. Itu adalah keterampilan kebangkitan ajaib yang bisa menyelamatkan Lin Zichen selama ada 1 ons sumber kehidupan dalam dirinya.
Sementara itu di markas besar Komando Militer Federal, Yu Guanzi meraung dengan marah, hampir putus asa, tembak. Tembak semuanya. Di tengah lautan suara sorak-sorai, para perwira jenderal menekan tombol peluncuran secara berurutan. Seluruh daratan besar di utara meledak dengan serangkaian ledakan dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya dan suara yang menggelegar sekali lagi. Amunisi jiwa yang tak terhitung jumlahnya dan sinar jiwa menghujani mirip dengan hujan lebat. Hanya ada satu target. Tanpa perlindungan dari Great Array Blue Driver God Killer, makhluk abisal yang tersisa akan menghadapi serangan habis-habisan dari seluruh Federasi Douluo. Tanah berguncang, seperti yang lainnya. Suara ledakan keras bergema di seluruh Tule. Strategi operasional mereka berhasil. Segalanya tampak bersinar terang. Dalam gelombang tembakan artileri, hari sudah mulai pecah di kejauhan. Fajar telah tiba. Apakah sinar matahari masih jauh? Kekuatan umat manusia bersorak kegirangan. Seluruh dunia sepertinya merayakan dengan gembira. Yu Guanzi merosot ke kursinya karena kelelahan setelah mengirimkan pesanan terakhirnya. Tindakan menarik sepanjang malam tidak melelahkan limit Douluo, tetapi tekanan spiritual berhasil. Bahkan napas Douluo Chen Xinji laut tanpa batas melemah sementara itu. Soul Land 3 Chapter 1812. Chapter 1812, Kegembiraan Ling Zichen The Legend of the Dragon King. Mereka berhasil. Mereka telah melakukan pelayanan yang luar biasa bagi umat manusia. Tinju Chen Xinji terkepal erat. Dia mengingat kata-kata Light Dark Douluo Long Yeiwei kepadanya sebelum dia meninggalkan Akademi Shrek. Dadanya mulai terbakar seperti nyala api yang membakar. Rasanya seperti semuanya mulai berjalan ke arah yang baik. Yu Guanzi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berteriak, Huan Yun, Huan Yun. Cermin cerah Douluo Zhang Huan Yun juga berada di markas komando. Dia secara emosional berada di samping dirinya sendiri saat ini. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bertarung melawan makhluk abisal. Dia telah melawan binatang buas sepanjang hidupnya, tapi dia tidak pernah menyaksikan begitu banyak monster yang dibantai dalam satu upaya seperti yang telah dilakukan pada hari ini. Komandan tertinggi, aku di sini. Zhang Huanyun tiba di sisi Yu Guanzi dan memberinya hormat militer. Zhang Tua, kami mengandalkanmu untuk langkah selanjutnya. Segera letakkan sebuah arai saat makhluk abisal dipaksa mundur. Keluarkan arai besar Dewa Darah untuk menutup jalannya. Tidak peduli apa, kami tidak bisa memberi mereka kesempatan lagi untuk keluar. Yu Guanzi telah mendapatkan kembali sebagian dari jiwanya pada saat ini. Tujuan operasional awal telah tercapai. Langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk menutup lorong abisal dan memenjarakan makhluk-makhluk abisal di dunia lain untuk selamanya. Mereka belum mengetahui keadaan kultus Roh Kudus setelah memanfaatkan surga abadi. Yang terbaik adalah jika semua master jiwa jahat kultus Roh Kudus tewas dalam ledakan itu. Itu akan membuat pekerjaan mereka lebih mudah. Jangan khawatir, kami sudah siap. Kami akan dapat memulai pembangunan arai besar Dewa Darah sekaligus setelah semua makhluk abisal disingkirkan. Kami akan membutuhkan bantuan Anda untuk memobilisasi sumber daya. Yu Guanzi berkata tanpa ragu sedikit pun, kami akan melakukan yang terbaik untuk bekerja denganmu. Zhang Huanyun tersenyum, begitu pula Yu Guanzi. Kedua kolonel jenderal sudah setengah jalan untuk sepenuhnya santai. Sementara itu, siluet perak telah muncul di medan perang. Itu berubah menjadi sinar cahaya perak dan terbang langsung menuju bagian abisal. Tembakan artileri yang memenuhi langit tidak berhasil menghentikan pergerakannya. Setiap kali tembakan artileri muncul di sampingnya, dia merasakannya, seolah-olah dia bisa memperkirakan lintasannya, dan kemudian mengelak dengan akurat. Dia menyelam ke dalam tembakan artileri lebih dulu dan menyerbu ke arah energi abisal yang tak tertandingi. Tidak ada keraguan bahwa siluet perak itu sembilan selain naga perak Douluo Guyuena. Dia adalah naga perak yang menarik kilin Guyuena. Tombak naga perak miliknya berkilau dengan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut dari ledakan itu diblokir oleh energi 7 warna yang mengelilingi tubuhnya. Tidak ada kesempatan yang lebih baik untuk melahap energi abisal selain momen ini. Begitu banyak makhluk abisal, termasuk yang kuat, tewas dalam ledakan itu. Melahap energi abisal seperti itu akan memberinya kekuatan hidup yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan, Guyuena bisa merasakan tombak naga perak di tangannya memanas segera setelah dia memasuki pusat ledakan. Sejumlah besar energi melonjak dan menyerang tubuhnya dengan liar. Pada saat yang tepat, sebuah pikiran muncul di benaknya. Kenapa dia tidak datang? Dia juga tidak boleh melewatkan kesempatan bagus seperti itu.
Gu Yuena yakin bahwa Tang Wulin tidak akan pernah melewatkan kesempatan bagus ini mengingat kemampuannya dan kemampuannya untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Ledakan dari surga abadi telah membunuh makhluk abisal yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, pasti ada banyak Feng Hao Douluo di antara mereka. Faktanya, dia yakin bahwa ada cukup banyak Feng Hao Douluo peringkat raja. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Adapun tembakan artileri, bagaimana itu bisa mengancam Master Armor Tempur 4 kata. Suara mendesing panjang terdengar di bawah Life Subtree. Pelindung wajah Misha merah muda terbuka perlahan dan memperlihatkan wajah pucat Ling Zichen yang mengerikan. Dia terbaring lemas di sana, tapi kegembiraan di matanya tidak bisa disembunyikan. Tang Wulin sangat lega saat melihat bahwa dia akhirnya dihidupkan kembali. Dia bertanya dengan cemas, "Bagaimana? Apa kabar?" Suara Ling Zichen terdengar lemah dan serak. "Apakah kita berhasil? Apakah kita merusak Great Array Blue Driver God Killer?" Tang Wulin dengan cepat mengangguk. "Sudah rusak. Jangan khawatir, semuanya sudah hilang. Apalagi sejumlah besar makhluk abisal terbunuh. Kami telah berhasil." "Tidak, kamu telah berhasil." Ling Zichen tersenyum. "Ini sukses. Saya benar-benar berhasil. Terlebih lagi, saya tidak mati. Saya pikir saya pasti ditakdirkan. Setidaknya ada 30 tulang yang patah di tubuh saya. Saya pikir saya sudah selesai. Meski begitu, itu semua sepadan. Yang terpenting, saya telah membuktikan teori saya. Meskipun saya menolak untuk mengakuinya, saya tidak bisa tidak melakukannya sekarang." Tang Wulin berkata, "Jangan bicara sekarang. Beristirahat. Ibu ada di sini, jadi kamu tidak bisa mati meskipun kamu mau." Ling Zichen menggelengkan kepalanya. Ada kilatan cahaya merah jambu di tubuhnya saat dia menarik kembali Misha super sucinya. Dia mengangkat tangannya, tapi lengannya turun dengan lemah. "Wulin dan yang lainnya, maaf mengganggu Anda, tetapi Anda harus mencatat kata-kata saya sekarang. Saya tidak tahu apakah saya akan tetap hidup pada akhir perang ini, tetapi eksperimen yang saya lakukan sebelumnya sangat penting. Itu harus dicatat dalam bentuk tertulis dan dikirim kembali ke markas Sekte Tang. Ini sangat berharga bagi Sekte Tang, karena saya bisa melihat masa depan." "Masa depan?" Cao Dezi berkata dengan heran, "Masa depan apa?" Mata Ling Zichen berubah cerah dan jernih sekaligus, seolah dia telah berubah menjadi orang lain. Rasanya seolah-olah dia tidak terluka sama sekali. Yali buru-buru memperkuat infus energi suci ke dalam tubuhnya karena takut itu adalah pemulihan kesadaran sesaat sebelum kematian. Ling Zichen menjadi diremajakan setelah menerima dukungan Yali selain infus kekuatan hidup Life Subtree yang tak henti-hentinya. "Alasan mengapa saya menyatukan Misha saya dengan surga abadi terutama sebagai cobaan. Saya ingin melakukan eksperimen penting. Di seluruh dunia, saya satu-satunya orang yang mampu melakukan eksperimennya. Saya sudah mentransfer semua catatan eksperimen ke markas Tang Sekte. Itu hanya akan diperlihatkan kepada mereka yang memiliki otoritas tinggi. Ketika saya pertama kali memperoleh surga abadi dan mulai mempelajarinya secara mendetail, saya menemukan bahwa itu adalah entitas yang sangat menarik. Bagian yang menarik ada pada strukturnya. Saya belajar bahwa keseluruhan struktur surga abadi benar-benar dibentuk dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif. Saya selalu mengerjakan ini juga. Saya mampu menghasilkan unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif dan saya bahkan dapat membuat yang lebih baik daripada yang mungkin saat surga abadi diciptakan. Saya dapat mengontrol unit dan saya dapat memasang beberapa inti sumber pada perangkat jiwa juga. Namun, yang paling mengganggu saya adalah bagaimana menghasilkan hubungan interaktif antar inti sedemikian rupa sehingga saya dapat menghasilkan efek 1+1 sama dengan 2. Inti sumber dari unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif pasti dilengkapi dengan kemampuan ini, tapi itu hampir selalu berakhir dengan ledakan besar setiap kali saya mencoba melakukan ini. Itu akan menghasilkan ledakan besar dengan kekuatan luar biasa. Namun, semakin meledak, semakin saya merasa bahwa penelitian saya di inti sumber unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif benar. Karena mereka dapat menghasilkan ledakan yang sangat kuat melalui tabrakan mereka, bukankah saya akan dapat menghasilkan perangkat jiwa yang lebih kuat jika saya dapat mengontrol energi yang dihasilkan dari proses fusi? Saya sangat yakin bahwa hipotesis saya benar, jadi saya mengambil jalan itu selama ini. Namun, saya tidak berhasil menemukan jawaban yang memuaskan dalam penelitian saya selama ini. Saya tidak bisa menemukan cara untuk menyelesaikan fusi antara inti selama ini. Saya sudah berhasil memadukan sejumlah kecil inti sumber secara dangkal dan menghasilkan beberapa perubahan kualitatif.
Namun, itu saja. Hanya sampai setelah saya memperoleh surga abadi, segalanya berubah. Surga abadi adalah perangkat yang cerdik. Ini pasti sebuah karya seni. Yang terpenting, itu mencerahkan saya. Ini memberi saya inspirasi tentang fusi inti sumber. Tahukah Anda apa yang saya lihat ketika saya membongkarnya? Saya melihat sejumlah besar inti sumber unit sirkuit jiwa sumber sirkulasi positif sedang saling berhubungan. Mereka saling melengkapi dan dapat dipicu setiap saat untuk menghasilkan perubahan kualitatif yang mengerikan. Perubahan kualitatif akan meledak dengan kekuatan apokaliptik ketika begitu banyak inti sumber meletus secara bersamaan. Dan apa metode yang diperlukan untuk menghubungkan inti sumber ini? Itu melalui pembuluh darah. Article